Iya, tadi sih udah ngomong sedikit bahwa kalau kalau kita Belum, belum, di belum, belum. sekolah, Belum, Belum. belum, belum. Bentar. Belum, Mas, Belum, belum. belum. Bentar. Belum. Ini terlalu banyak sutradara Ya, kurang udah. ahli teknik ini. Oke, go. Ya, go. Mas. Silakan Mas oke, Iri, kita jadi lanjutin lagi. ya jadi sebenarnya eh, salah satu yang penting dari sekolah ada struktur tadi, dan selain masalah-masalah teknis yang juga kita bisa pelajari secara lebih terstruktur, di sekolah biasanya misalnya harus ada pelajaran sejarah film. Dan ini adalah satu hal yang mungkin kalau kita baca sendiri, mungkin sekarang dengan informasi yang begitu luas kita bisa belajar tentu saja, tapi di sekolah kita bisa belajar tentang sejarah, dan salah satu yang penting adalah kita melihat bagaimana juga sebuah film itu bisa lahir misalnya dalam konteks masanya. Jadi saya misalnya belajar tentang kenapa film atau bagaimana proses sebuah film seperti Pengkhianatan G30 SPKI itu bisa dibuat di tahun-tahun akhir 80-an awal 90-an di Indonesia. Itu kalau buat saya hal-hal seperti itu menjadi kayak sebuah modal penting untuk memahami kenapa kemudian kita terus-menerus harus berkarya dan membuat film gitu. Nah, jadi persoalannya adalah penting begini. Sekarang orang tua atau anak muda yang ingin belajar film itu harus pandai-pandai memilih sekolahnya justru. Karena menurut saya kalau cuma sekolah teknis malah nggak perlu ya. Karena mempelajari hal teknisnya film itu sebenarnya lebih sederhana. Tapi mempelajari misalnya terus membuat film, bagaimana film itu muncul di sebuah tempat dan penting artinya buat masyarakatnya, mungkin itu yang bisa kita pelajari lebih jauh gitu sekarang. Kalau dari gue sendiri sih, nah kalau gue kan emang sebenarnya ketika lulus SMA itu pengen banget masuk IKJ gitu kan, tapi ya karena pertimbangan pada saat itu filmnya lagi nggak ada, terus orang tua mikirin nanti masa depannya bagaimana gitu kan, akhirnya gue harus ngambil kuliah yang lain. Tapi sebenarnya kuliah yang gue pengen banget, karena gue sekolah dari kecil sampai gue SMA itu gue mempelajari hal-hal yang tidak gue sukai gitu. Jadi saat itu sebenarnya ketika gue ngambil film itu gue ngerasa bahwa ini saatnya gue akan mempelajari hal-hal yang emang gue pengen tahu gitu, hal-hal yang gue sukai gitu. Tapi ternyata nggak boleh kan, pada saat itu tidak diizinkan lah gitu. Ya mau nggak mau gue mencari jalan gue sendiri gitu. Mungkin gue ngewakilin orang-orang yang memang tidak bersekolah film karena satu dan lain hal. Jadi gue mempelajarinya dengan ya itu tadi, gue masuk ke sebuah PH, gue belajar dari nol, gue jadi tukang lap keringat artis, yang akhirnya gue learning by doing. Tapi bener-bener gue pelajari itu semuanya gitu. Ya, intinya kan sih, kalau mulainya bisa dari... Untung Upi nggak masuk IKJ loh, nggak sekolah aja udah pinter, apalagi kalau sekolah ya. Tuh, ayo. Mas Garin itu untuk jadi aktornya Upi buat saya. Nah, iya bener ya, bener kan. Tapi tetap saya mau jadi aktor loh ya. Selingan yang seru. Ya, jadi intinya kan berarti kan dengan proses itu semua teman-teman yang lainnya juga bisa lihat ini masing-masing berjalan dengan hal yang berbeda, dengan latar belakang juga yang berbeda-beda gitu. Tapi satu hal yang mendrive adalah passion masing-masing dari teman-teman yang ada di sini. Begitu teman-teman punya passion, mau kayak apapun dikulik kemanapun juga. Yang penting kan mau belajar intinya kan, nggak yang cuma puas di satu titik. Karena yang dari gue pelajarin dari tadi bahwa yang dari sekolah pun masih belajar lagi, yang tidak sekolah pun dia tetap harus lagi berproses. Tadi kayak Joko bilang, lo harus tahu ini. Dan sejarah film itu juga jadi sangat penting buat kita sebagai sutradara, tahu apa yang mau gue buat dan segala macam. Kira-kira gitu ya mungkin ya, bisa disimpulin ya. Jadi tinggal teman-teman. Saya pikir bikin film itu emang proses yang nggak akan selesai, proses belajar yang nggak akan selesai. Karena kan kita bikin film kan mengikuti juga kan perkembangan zaman, apa yang terjadi pada saat itu, kegelisahan apa yang kita rasakan saat ini, apa yang ingin kita suarakan gitu. Jadi memang ini suatu proses pembelajaran yang nggak akan selesai gitu.
Ya, Betul. benar banget sih. Betul, itu nggak akan ada habis-habisnya. Ya, saya setuju ya. Oke, Pengalaman saya di yang paling tua nih ya, di 3 dekade ini, memang setiap peta 5 tahun itu sudah ada perubahan besar di pengetahuan, teknologi, cara distribusi, Ya. cara penonton menanggapi penonton, kepahlawanan, citra kecantikan itu berubah terus hampir tiap 5 tahun. Jadi harus belajar terus dari nol sebetulnya. Iya, betul. Oke, Mas. Oke. Teman-teman semua kan di sini udah menghasilkan banyak karya ya. Nah, biasanya tuh starting point-nya buat teman-teman dari mana sih? Maksudnya when you want to create sebuah karya film gitu kan, pasti kalau dari latar belakang beda juga ini pasti akan jadi beda-beda. Dan gue yakin yang di luar sana juga dia punya latar belakang yang beda-beda. Nah, biasanya masing-masing tuh punya hal apa yang pertama yang harus dilakuin waktu kita pertama kali punya ide, terus startnya dan segala macam. Gimana sih kalian bekerja gitu? Aku pengen tahu banget sih bagaimana teman-teman bekerja dari awal sampai seterusnya gitu. Terserah dari siapa. Joko mungkin Joko, Om Joko. Ya, Joko dulu lagi, Joko dulu. Kalau gue biasanya ide cerita itu muncul dari reaksi gue terhadap apa yang gue rasakan ya. Dari berita yang gue baca atau kejadian yang ada di sekitar gue, lingkungan dari mulai keluarga, persahabatan sampai negara maksudnya, misalnya. Terus dari situ reaksi gue itu akan membuat gue ingin mengatakan sesuatu, apakah sebuah pertanyaan, pernyataan atau sekedar komentar gitu, dan itu gue tuangkan dalam bentuk skenario. Kebetulan gue menulis skenario untuk film-film gue sendiri. Misalnya waktu kuliah dulu di Bandung, waktu tingkat akhir itu teman-teman gue udah di ijon gitu ya, oleh banyak perusahaan besar-besar, gajinya dijanjikan sangat tinggi-tinggi, walaupun teman-teman gue nggak suka pekerjaannya. Yang penting mereka bilang bahwa yang paling penting kerja adalah dapat gaji yang tinggi gitu. Makanya gue bikin film Janji Joni, di mana di situ gue gambarkan pekerjaan yang sangat simpel aja, mengantarkan film dari satu bioskop ke bioskop lain. Kalau dia menyukai itu dan berguna buat orang lain, itu adalah pekerjaan yang bagus, yang baik gitu. Kemudian kala itu adalah reaksi gue ketika waktu itu ada wacana undang-undang anti pornografi dan porno aksi, sehingga situasinya sangat mencekam. Dunia dalam cerita film kala, perempuan-perempuan dilarang keluar di atas jam 9 malam dan sebagainya. Kalau pintu terlarang adalah reaksi gue terhadap gue lihat ke masyarakat kita untuk memiliki anak tanpa punya rencana yang kuat bagaimana membesarkan anak tersebut untuk menjadi manusia yang bahagia. Jadi film-film gue selalu reaksi dari apa yang gue rasakan sebagai manusia gitu. Itu sih awalnya. Kalau dari yang lain mungkin siapa? Terserah. Bisa ngobrol. Kalau mungkin dari Mas Garin deh. Mas Garin kan siapa? Mas Garin dulu deh. Aku pengen cerita. Pengen tahu banget tentang gimana prosesnya Mas Garin dulu awal. Sebenarnya itu ide Cinta dalam Sepotong Roti itu kan yang menandakan sebuah era baru dalam film Indonesia gitu. Proses awalnya itu seperti apa Mas Garin? Ya, tahun itu sebenarnya film bangkrut ya, karena saya memulainya sekitar tahun 89, bikin dokumenter, nulis di Kompas dan sebagainya, lalu iklan-iklan gitu. Tapi kemudian sebenarnya Cinta Sepotong Roti itu mengisahkan tentang redaktur-redaktur majalah wanita yang sedang populer. Nah, pada waktu itu mencari mencari sponsor ataupun produser sulit sekali. Maka dapat dari Ibu Budiati yang baru saja, lalu juga dapat dari pengusaha pesawat terbang pada waktu itu, beberapa pengusaha gajinya pun saya dapat mobil jeep lagi, bukan dapat uang waktu itu contohnya. Nah, memang di tengah krisis selalu dicarikan cara-cara baru untuk mendapatkan dana dari berbagai sumber, karena cara-cara lama sudah tidak memungkinkan kembali. Itu yang harus menjadi catatan, bahwa selalu ada peta baru, ada kerusakan baru, tapi ada ruang-ruang baru untuk tumbuh. Nah, Cinta Sepotong Roti sebetulnya tentang kisah kelas menengah Indonesia saat itu. Maka dikatakan di situ Tio ngomong, kita hidup seperti
di dalam pagar dan tidak bisa mengatakan kebenaran menurut hati kita. Walaupun gizi kita bagus, kita ganteng, kita hidup bahagia, tapi seluruhnya hanya diatur oleh suatu kekuatan tirani dalam suatu sistem hidup di masyarakat untuk kita memilih kerjaan kita, memilih perkembangan diri kita. Jadi memang sebuah film yang tepat di zaman itu, dan memang ada puisi-puisi ya. Di tiap periode di film Indonesia itu sekitar 20 tahun sekali ada film anak-anak lahir, ada film yang mengandung puisi lahir. Itu semacam siklus hidup film. Jadi sekali lagi, Cinta Sepotong Roti tumbuh di tengah situasi yang memang diperlukan cara-cara baru untuk tumbuh, dan memang dia pendekatannya sangat French cinema ya, New Wave Prancis waktu itu, karena saya masih lulus, ingin pamer-pamer yang nggak perlu gitu kan, pamer-pamer pengetahuan yang nggak perlu, ya kan, sedikit menyebalkan gitu, dan kuno sebetulnya kan gitu. Tapi itulah era baru di zaman itu, ketika segala transisi terjadi, TV swasta mulai muncul, produksi film hancur, dan perlu entrepreneurship baru. Jadi sekali lagi, selalu ada krisis, ada entrepreneur yang harus kita bangun dan peluang baru. Oke, kalau dari Hanung sendiri, Nung, biasanya tuh Sebenarnya lo gini start ya, dari mana? enggak, sudah gini. Saya itu emang dari awal emang suka banget sama sejarah. Karena emang mungkin itu dimulai dari saya nyantri di tempatnya Pak Teguh, dan Pak Teguh itu suka sekali membuat film dengan set-set yang apa namanya, dengan properti-properti yang sangat vintage gitu loh. Artinya tahun-tahun 80, 60, 70 gitu kan. Itu kan khas sekali kan Teguh. Nah, dari situ kemudian oh ya, pengalaman pertama saya nonton film yang bukan Hollywood, bukan film Indonesia adalah namanya Pak Teguh. Waktu itu film yang pada akhirnya gue tahu itu ternyata filmnya Zhang Yimou, judulnya To Live. Nah, di film To Live itu saya makin suka dengan gaya period, film-film period seperti itu. Nah, pada saat saya bikin film apa namanya, kan sebetulnya setelah masuk IKJ, terus kemudian kan saya bikin film pendek judulnya Telutur, ya kan. Nah, film itu yang menghantarkan saya masuk ke industri. Artinya setelah itu saya bikin FTV di salah satu stasiun televisi swasta, terus kemudian saya kenal dengan yang namanya sinetron, ya kan. Nah, sinetron series pertama yang saya buat itu barengan sama Cinemat. Ketika pertama kali Cinemat berdiri, itu hanya ada 2 sutradara pada waktu itu, salah satunya adalah saya, gitu kan. Nah, pada saat saya membuat sinetron, saya sudah punya film pertama saya pada saat itu. Nah, film pertama saya itu adalah film adaptasi dari Romeo Juliet, tetapi saya adaptasi tahun 1914 ketika terjadi kerusuhan antara Cina dan pribumi di Solo, yang akhirnya kemudian menghasilkan Syarikat Dagang Islam. Itu film pertama saya itu yang sedang saya set up untuk untuk dirilis itu gitu kan. Nah, negosiasi sama Pak Leo pada saat itu sebagai bosnya Cinemat, sampai saat ini juga masih bosnya Cinemat, itu dia bilang, "Lu bikin sinetron dulu deh," gitu kan. Lu bikin sinetron dulu. Akhirnya kemudian gue bikin sinetron Malam Pertama yang main Marcella itu. Nah, setelah sinetron itu selesai dan katanya itu ratingnya lumayan, nggak jelek-jelek amat, akhirnya kemudian menyodorkan itu, "Pak, gue mau bikin film pertama saya ini." Waktu itu judulnya Romeo dan Juliet memang, tetapi kemudian saya pikir Pak Leo yang orang Cina gitu kan akan tertarik dengan itu gitu kan. Tapi ternyata dia minta untuk waktu itu AADC lagi meledak itu. AADC lagi meledak. Nah, terus Pak Leo jawabannya, "Jangan bikin film ini dulu deh, bikin film kayak AADC dulu deh," gitu. Terus aduh. Ya, akhirnya lahirlah film Brownies itu. Nah, film Brownies itu tuh sebetulnya kisah yang ngambil dari film saya Romeo Juliet, tetapi kemudian saya adopsi ke modern. Jadi begitu susah saya melampiaskan keinginan saya ketika membuat film biopik atau film dengan latar belakang sejarah, karena saya suka sejarah. Akhirnya kemudian berbelok-beloknya ke arah situ gitu kan, kompromi ke sini, kompromi ke sana. Akhirnya kemudian
Sampai kemudian saya menemukan tempat yang mana yang lu main itu, Man. Kemudian saya seperti menemukan satu tempat di mana saya bisa melampiaskan gagasan saya, keinginan saya, kemudian hasrat saya, terus ide-ide saya tentang kegelisahan saya tentang umat Islam pada saat itu dan pada saat sekarang. Orang Islam dengan kelompok-kelompok tertentu berani kemudian menuduh orang kafir sampai kemudian menghancurkan tempat ibadah hanya karena berbeda. Nah, itu kegelisahan itu kan sebetulnya yang akhirnya kemudian tertuang di dalam film Sang Pencerah. Nah, uniknya kenapa Ram Punjabi akhirnya kemudian mau mendanai itu gitu kan. Gua ngomong Pak Ram itu bukan ngomong ide, nggak mungkin gua ngomong gua akan bikin film kayak Dahlan bla 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 tentang umat Muslim, nggak gua nggak ngomong seperti itu. Gua ngomongnya seperti ini, Pak, ini ada Muhammadiyah, 30% penduduk 30% anggota Muhammadiyah, 30% dari penduduk Indonesia adalah anggota Muhammadiyah. Jadi gua cuma ngambil 10%-nya doang, Pak, dari ini. Mau nggak gitu. Kalau 10%-nya berarti sekitar 4 sampai 7 juta penonton lah dalam tanda kutip seperti itu. Ya, akhirnya kemudian dengan melihat kalkulasi seperti itu, Pak Ram akhirnya mau mengeluarkan budget untuk itu gitu kan. Nah, syaratnya adalah temuin saya dengan ketua PP Muhammadiyah. Ya, akhirnya kemudian saya temukan itu dengan ketua PP Muhammadiyah. Udah join ada perjanjian sendiri dengan mereka. Udah, akhirnya kemudian kontrak film ini jalan. Dan setelah itu soal skenario, soal pemilihan pemain, soal apa segala macam itu sudah nggak ada ikut-ikutan. Mau tahu film itu udah jadi dan ya, pada saat preview meeting pertama bahkan Pak Ram sendiri itu marah-marah. Ini film apa ini? Ini film apa? Saya nggak suka dengan film seperti ini. Gelap ya kan, jadul, apa sekali nggak modern sama sekali gitu kan. Ya itu yang saya hadapi, yang akhirnya kemudian saya tetap ngotot, saya nggak mau mengubah apapun, dan pada akhirnya nggak tahu kenapa film itu dapat penonton 1 juta penonton. Itu yang membuat saya juga agak membebaskan saya dari tuduhan-tuduhan bahwa film ini dianggap nggak komersil, dianggap nggak laku apa segala macam itu sebetulnya. Oke. Mungkin dari Mas Siri biasanya how you work, Mas? Bagaimana proses ide dari mulai ide sampai Kalau saya mungkin juga berbeda karena saya bekerja saya berpartner di sebuah rumah produksi. Saya bekerja dengan produser yang sama sejak film pertama sampai sekarang udah 16 film ya. Saya bekerja selalu dengan Mira Lesmana, produser Mira Lesmana. Dan semua konsep yang saya buat itu selalu melalui penggodokan bersama. Tapi prinsipnya tuh yang pertama adalah ada cerita atau ada dunia cerita yang menurut kami sangat menarik gitu. Kemudian ada kemungkinan untuk membuat karakter yang kayaknya asik gitu untuk diikuti dan membuat kita agak sedikit tergelitik dengan pergi ke satu tempat atau mengalami sebuah pengalaman baru, kurang lebih itu. Dan yang kedua, ada yang nonton. Bayangan kami mestinya dari awal gitu, ini pasti menarik untuk ditonton. Soal penontonnya banyak atau sedikit, itulah yang kemudian menentukan bagaimana kami kemudian mendekati model produksinya gitu. Karena saya juga udah mengalami berbagai macam bentuk film ya. Saya udah bikin film yang istilahnya dominan dan major gitu, yang mahal gitu ya, kayak yang mungkin di tahun-tahun 2004 itu adalah film yang biayanya sangat besar waktu itu. Kemudian saya juga pernah membuat film seperti Eliana atau Atambua 39 derajat Celcius yang krunya cuma 10 orang, syutingnya cuma 14 hari. Film Laskar Pelangi yang menyangkut sebuah IP waktu itu yang juga udah cukup dikenal, pembaca novelnya udah 500.000 orang gitu. Jadi prinsip bahwa nomor satu, ceritanya kami suka, kemudian ada penontonnya itu adalah satu hal yang penting. Tinggal besar kecilnya kemudian mengikuti pola. Tapi semua proses saya di Miles itu dimulai dari sebuah ruang meeting gitu dan sebuah kunjungan ke tempat. Biasanya saya di Miles itu
kalau produksi, saya tuh hunting lokasi bisa 3 kali, melihat lokasi berulang-ulang, datang ke sebuah tempat berulang-ulang. Kadang-kadang cerita ditulis berdasarkan lokasi gitu. Jadi sangat apa ya, space oriented dan real character oriented. Jadi kadang-kadang kami juga menulis tokoh itu berdasarkan tokoh-tokoh yang kita temui di lokasi atau di dunia cerita itu. Bahkan yang main pun kadang-kadang mereka yang datang dari lokasi itu gitu. Jadi apa ya, ya pokoknya prosesnya sangat beragam, tapi biasanya dari cerita yang kita yakini sama kira-kira ada yang mau nonton apa enggak. Oke, oke. Setelah ini kita break dulu karena nanti akan streamnya akan Matiin lagi. Apakah? Enggak aku. akan kembali lagi setelah ini buat kita ngobrolin lagi, terusin yang tadi. Oke, teman-teman.